Ketika saya terus melatih diri untuk membuat roh saya dalam kondisi menyala-nyala dengan kobaran yang penuh, maka saya merasa dinamika roh di dalam diri saya pun ikut bertambah kuat setiap harinya. Adapun dinamika roh adalah suatu aktivitas pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Ini adalah gambaran dari kuasa yang terambil dari bahasa aslinya dunamis dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dari kata dunamis ini kita mengenal kata dinamo, yaitu motor penggerak suatu mesin. Jika dinamo terhubung dengan roda, maka sebagaimana roda berputar dengan kencang, maka dinamo pun akan berputar dan menghasilkan suatu energi. Demikian pula saat aktivitas pekerjaan roh dalam diri kita terus dalam keadaan terjaga, menyala-nyala dan berkobar-kobar secara penuh setiap harinya, maka aliran air hidup dalam diri kita pun akan memancar dengan kuat, mampu menjebol setiap bendungan pekerjaan musuh dalam diri kita. Berbagai masalah, rintangan dan hambatan akan mampu kita terobos. Saya percaya Tuhan sedang mencetak nature ilahi dalam diri kita menjadi generasi yang unstoppable, yaitu generasi umat percaya yang tidak bisa dibendung dan dihambat oleh apapun atau siapapun. Pada saat yang sama, aktivitas dinamika roh yang bekerja selain mengaktifasi terjadinya roh terobosan, juga sekaligus membuat kita menjadi generasi yang untouchable, yaitu generasi yang tidak bisa disentuh oleh pekerjaan musuh. Ibarat roda yang sudah berputar dengan kencang, tangan yang berusaha menyentuh roda pasti akan hancur. Demikian pula tangan iblis yang berusaha menyentuh kehidupan kita pasti juga akan hancur. Mau tidak mau, iblis harus menjauhkan tangannya agar tidak hancur oleh pekerjaan kuasa roh dalam diri kita. Saya semakin diyakinkan bahwa sama seperti terang selalu lebih kuat dari kegelapan, demikian pula kehidupan lebih kuat dari kematian. Yang pertama, Tuhan sedang mengkondisikan kita untuk hidup dalam keadaan devil free zone. 1 Yohanes 5 ayat 18 mencatat, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Saya percaya dinamika roh yang kuat akan mengkondisikan kita untuk memunculkan terang yang lebih kuat pula. Di mana ada terang, kegelapan pasti tersingkir. Seperti api unggun yang menyala-nyala, apapun yang ada di dalamnya pasti akan terbakar habis. Di satu sisi, api roh yang menyala dalam diri kita akan memunculkan dorongan dalam hati kita untuk terus membenahi berbagai aspek hidup kita yang belum akurat, supaya disingkirkan dan dibakar habis oleh api rohnya. Segala bentuk kedagingan dan ketidakakuratan dalam hidup kita akan semakin dibersihkan, membuat hidup kita makin kudus dan akurat. Di sisi lain, kobaran api roh yang ada akan membakar musuh yang berusaha mendekati kehidupan kita. Istilahnya, jika musuh masih mau hidup, maka dia harus segera menyingkir dari kehidupan kita supaya tidak hangus terbakar. Kondisi inilah yang membuat kita hidup dalam devil free zone. Matius pasal 4 ayat yang 11 mencatat, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya percaya Mazmur 91 akan menjadi nyata atas kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita mengalami A. Kita lepas dari jerat tipu daya iblis, Mazmur 91 ayat yang ketiga. B. Dengan kepaknya yang perkasa, dia akan melindungi kita dari berbagai serangan musuh, karena dia Allah yang setia, Mazmur 91 ayat yang keempat. C. Kita dibuat hidup bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, Mazmur 91 ayat 5-6. D. Kita akan dibedakan, diistimewakan dari orang kebanyakan, karena ketekunan kita menjaga dan membangun kehidupan ilahi, Mazmur 91 ayat 7-10. E. Ada manifestasi makhluk-makhluk sorgawi yang berjaga-jaga dan menolong kita dalam kehidupan sehari-hari, Mazmur 91 ayat 11-12. F. Kita akan mampu menaklukkan dan menginjak-injak pekerjaan musuh, Mazmur 91 ayat 13. G. Kita semua terjadi karena ada hati yang melekat kepada Bapa, saat kita dengan tekun membangun keterhubungan dan kebergantungan dengan Bapa setiap harinya, Mazmur 91 ayat
sampai 16. Amin.